Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik buat setiap kami. Kami mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau melihat Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Engkau bekerja, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Oh, Shandara bayara lalala bakara bayara lalaba. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Syarabakara bayara lalaba karabata karaba. Narabaya ralala bayana nama sandara taka namaya ralala. Naya ralala maya ralala me shanara maya naralala mo. Iya ralala baka namaya naralala bashanda. Thank you Lord. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia ajaib Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, hamba-Mu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari sembah Dia, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lagi katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kau kami puja, kami sembah. Era-la-la-ba-ya-ra-la-la-la-ba-sana. Besar dan ajaib, mulia kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Oh Yesus. Era-bakara-ba-ya-ra-la-la-ba-ya-ra-la-la-ba. Mari bangun rohmu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Erebekiara-la-la-la-ba-na-ra-la-ba-ya-ra-la-la-ba-karabo. Shadarabayara-la-la-ba-ya-ra-la-la-ba. Oh, Rebekiara-la-la-ba-ya-ra-la-la-ba-sana. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan, dimuliakan. Ayo semangat. Ditinggikan, oh Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, oh ditinggikan. Yesus Tuhan,
yang bertata, amin. Oh yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Bapak terima kasih, dalam waktu yang singkat ini kami mau dengar tuntunan Tuhan, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga ayat 18 dan seterusnya. Kita melihat Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dan seterusnya. Demikian firman Allah, pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Pada waktu itu ya, Musa memerintahkan orang-orang yang gagah perkasa untuk berada di depan bangsa Israel. Jadi itu sebagai penjagaan, tetapi bukan hanya di depan sebenarnya, tetapi juga di belakang juga ada, dan di tengah juga ada. Namun ini inti yang Musa sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yang ke-19, hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, strip, aku tahu ada banyak ternak padamu. Boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Jadi mereka ini tinggal di tanah yang diberikan oleh Musa untuk sementara. Nanti kalau sudah tanahnya direbut semuanya, baru mereka pulang lagi. Atau mereka juga bisa bekerja dan membantu saudara-saudara yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi antara 12 suku ini mereka harus saling menolong, saling membantu untuk mendapatkan tanah milik pusaka. Ya, dan ini dia yang menarik. Dan kepada Yosua, Yosua ini abdinya Musa. Yosua mengabdi kepada Musa 40 tahun. Ya, jadi budaknya Musa ya, Yosua ini ya, menjadi abdinya Musa. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu ya. Jadi ada raja negeri Basan, ada juga raja negeri Kanaan yang lainnya. Mereka ini raja-raja yang gagah perkasa dan terkenal kejam ya, dan tentara-tentara mereka itu tinggi-tinggi. Menurut penelitian sekitar 170 cm sampai 2 meter itu tinggi tentara-tentara negeri Raja Og ini. Raja Og ini besar, gendut, tinggi, besar ya, Bapak Ibu Saudara. Dan katanya ya, kalau nggak salah itu ada yang mengatakan dia juga punya ilmu ya, kira-kira seperti itulah ya. Karena penyembahan berhala mereka itu kuat. Jadi mereka bukan raja yang sembarangan. Mereka ini punya kredibilitas kejam, tidak ada ampun.
dan punya sesuatu yang melindungi mereka. Mengerti di sini? Jadi image mereka di mata kerajaan lain itu serem juga, ya. Tidak ada yang berani melawan mereka. Tetapi bangsa Israel kecil mungil, tetapi Tuhan memakai. Amin. Ya, karena apa? Tuhan menyertai. Saya ulangi lagi. Matamu sendiri Yosua yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan, siapapun kerajaan itu yang ada di depan yang menentang Israel pada waktu itu, kemana engkau pergi. Jadi Musa menguatkan Yosua supaya Yosua berani untuk melangkah dan memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu Yosua merasa tidak mampu, ya. Mungkin dia melihat standarnya Musa ini begitu tinggi, di mana Musa langsung face to face. Bahasa Ibraninya apa? Nilem. Apa? Nah, ya. Face to face dengan Tuhan. Sedangkan Yosua belum pernah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangankan face to face, ngomong sama Tuhan aja pada waktu itu jadi abdinya Musa. Tuhan aja belum pernah ngomong sama dia. Hanya Musa yang ngomong sama dia. Ya, kalau tidak salah, diselidiki lagi. Tapi penyelidikan saya terhadap Alkitab itu, ya seperti itu. Ya, pada waktu itu Tuhan belum pernah ngomong secara spesifik dengan Yosua. Baru lewat Musa. Musa menguatkan Yosua. Mungkin disitulah Yosua melihat Musa ini standarnya begitu tinggi, udah kayak malaikat, udah kayak Tuhan. Gimana gua? Ya. Elpanim itu face to face, ngomong dengan Tuhan, ya. Boro-boro Elpanim, ya kan? Boro-boro face to face. Ya, Tuhan ngomong sendiri aja secara spesifik belum pernah sama Yosua. Kecuali pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel. Jadi pemimpin itu, ya Bapak Ibu Saudara, ada prosesnya. Ya, saya mau kasih tahu, Yosua ini menggantikan siapa? Musa. Saya mau tanya, tugas Yosua mudah atau susah? Ayo. Susah. Ya, mana lagi bangsa Israel ini bertingkah, ya. Ya, bangsa Israel ini masih kadang-kadang menyembah berhala. Bagaimana ini? Ya, masih kompromi dengan dosa. Menurut penelitian itu begini. Ya, dengar baik-baik. Bangsa Israel itu sebenarnya baik. Bagus. Hanya di dalam bangsa Israel itu ada bangsa-bangsa yang serakah. Ada bangsa-bangsa yang di luar suku dan beradaptasi sehingga menjadi namanya bangsa Israel. Gitu loh. Itulah mereka yang membuat celah, banyak membuat celah. Namanya kalau di Alkitab Bapak Ibu cari, orang-orang durhaka. Itu di luar orang bangsa Israel itu. Nggak tahu dari bangsa mana, ya. Apakah mereka ada seperti apa, saya juga tidak terlalu mengerti, belum terlalu menyelidiki. Tapi setahu saya itu yang mempengaruhi orang-orang Israel untuk menjadi orang yang tegar tengkuk. Musa bilang begini, mereka nggak mau, iya, tetapi gitu ya. Namun Musa sabar menghadapinya. Sampai Tuhan yang menghajar sendiri orang-orang yang macam-macam dengan Tuhan, macam-macam dengan Yosua, macam-macam dengan Musa juga, ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan itu menyampaikan sesuatu kepada Musa untuk Yosua. Ini namanya regenerasi. Luar biasa sekali. Tuhan berkata lewat Musa, demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan. Kemana engkau pergi ketika engkau memimpin bangsa Israel. Ayat 22 ini intinya. Kita baca sama-sama. Janganlah takut kepada mereka,
Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Saya mau kasih tahu, kita ini setiap hari berperang, betul enggak? Rasanya ingin kedagingan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, kalau meronta-ronta, ya. Iya. Ya, saat kita ini merasa enggak diberkati, pengennya gimana? Pengennya komplain, pengennya ngomel-ngomel, pengennya cari siapa yang bisa disalahin. Ya, itu kedagingan. Apalagi kalau merasa sudah diberkati, dapat sekian-sekian secara materi. Wah, pengennya apa? Yang dulu kita nggak punya, kita pengen punya, betul nggak? Itu kedagingan itu. Dan kita harus menaklukkan itu di bawah kaki Tuhan. Ya, roh itu penurut. Pengennya gimana? Aku ingin taat kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, sampai pales-pales nyanyi. Ya, lupa nyanyi lagunya gimana. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Nah itu ya, taat dan setia. Pengennya begitu kita. Tetapi kedagingan ini pengennya gimana? Ada yang gak sesuai dengan keinginan kita aja ya. Kita pengen apa? Ngomong, kita pengen protes, kita pengen semuanya ya. Ya, kita pengen taat sama Tuhan, tapi daging ini loh. Aku pengen baca firman. Sampai baca firman pakai handphone. Ting dung, ting dung. Ting dung, ting dung. Ya. Ada lagi godaan. Ini di grup segala macem, ya kan? Suruh ini, suruh itu. Ayo pergi, gagal lagi baca Alkitab. Ya, pengen ikut teman segala macam. Teman ngajak makan. Nanti aja deh baca Alkitabnya, kan bisa nanti. Tuhan kan 24 jam stay dengan aku. Ya. Ya, monggo silakan. Tapi kualitas itu yang akan menentukan. Ya. Nah, di sini Tuhan berkata jangan takut kepada mereka. Mereka ini digambarkan untuk kita apa? Tantangan, cobaan, termasuk ujian Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Termasuk sama masalah. Yang penting pesan Tuhan jangan cari masalah. Itu aja. Tapi kalau sempat kita cari masalah, ya Tuhan tetap bisa bekerja. Cuman sakit. Itu dia. Tuhan udah bilang, ya jangan ngebut-ngebut. Kita masih aja ngeng. RPM belum 2000 ini. RPM belum 8000. Ya. Itu Joseph itu ketawa-ketawa itu. Jangan ngebut-ngebut kau. Siapa lagi suka ngebut-ngebut di sini? Ya, Nehemia, jangan ngebut-ngebut. Nah, gitu ya. Pokoknya hajar aja. Ya. Nah, ini juga Deborah ini kadang-kadang suka ngebut ini. Jangan ngebut-ngebut ya, hati-hati. Nggak boleh. Cewek kok ngebut-ngebut. Ya. Tunggu roda 3 baru ngebut. Pakai tosa baru ngebut. Boleh. Kalau bisa. Udah mentok, Pak. Ya. Ya, roda 3 di belakangnya batu semua. Gimana mau ngebut, Pak? Ya. Nggak boleh, ya. Ini makanya jangan cari masalah itu. Tiba-tiba di depan melanggar. Itu di Palangkaraya udah kejadian itu kemarin. Di area dekat bandara. Joseph tahu kali ini. Ada yang balap liar sore-sore. Ada mobil Jazz kuning di situ. Tabraknya. Bodoh kan? Udah tahu ada mobil Jazz di situ. Ditabraknya. Matamu picek. Ya, tahu picek? Buta. Itu setan itu menipu. Udah ngomong. Udah tahu ada mobil Jazz di depan warna kuning. Kurang kuning apa Jazz itu? Ya, heran saya. Ditabrak dari belakang. Dia terpelanting. Dia lari terbirit-birit. Akhirnya kata
di situ info Palangkaraya itu, ya. Apa katanya? Syukur nomor platnya sudah ditemukan. Aduh ya, Bapak Ibu Saudara, yang muda-muda juga nih, jangan cari masalah. Udah, masalah itu nggak usah dicari, ya. Cari Mas Alfa aja udah. Nggak usah cari masalah, nggak usah. Cari Mas Alfa, ya. Kita doa, kita belajar firman. Amin. Ya, amin. Ya, Tuhan Allah kita itu selalu menyertai kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan loh buat Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Tuhan sudah bilang, jangan manjat pohon hanya demi rambutan. Jangan manjat pohon itu, nanti jatuh. Kita masih aja manjat. Oh, saya kan orang Tehang. Orang Tehang gengsi lah gak bisa manjat. Manjat dia. Waktu itu Tuhan berfirman, jangan manjat. Dia manjat, plak, puk. Nah kan, ya, baru dia. Ada yang keseleo lah, ada yang patah tulang. Ya, dari hal-hal kecil begini nih. Ya, saya mau tanya di sini. Selain saya, siapa yang pernah jatuh dari pohon? Angkat tangan. Saya pernah jatuh dari pohon. Nggak enak. Ya, gedebuk itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya, nggak taat. Orang tua udah bilang jangan manjat-manjat ya. Lagi hujan, lagi licin. Saya gini-gini lincah loh manjatnya dulu. Jangan suruh saya sekarang manjat. Kualat kamu. Iya, jangan sekarang suruh saya manjat. Kualat kamu, ya. Jangan. Kita ini sukanya cari masalah. Itu manusia, ya. Itu orang Kristen tuh suka cari masalah. Makanya pagi hari ini jangan kita cari masalah. Ya, kita harus terus hidup. Tuhan hari ini, Tuhan mau apa ya dari saya? Tolong Tuhan. Saya tidak mau cari masalah. Saya tidak mau Tuhan. Kalau memang tantangan itu ada, tapi saya tidak cari-cari. Itu yang Tuhan mau, doa seperti itu. Amin. Amin. Ya. Jangan cari masalah, ya. Waduh. Saya ingat tuh kesaksiannya Pak siapa? Pak Sumerman, ya. Ya, ada kasihan juga, geli juga, tapi itulah cara Tuhan menghajar, ya. Tuhan udah bilang ada yang sakit, ya. Udah sekarat, dia malah suntik. Lah, meninggal orangnya. Ya, beliau yang sempat dibui berapa bulan? 2 bulan apa 3 bulan? Ya. Nah, itu makanya Tuhan udah bilang jangan. Kalau udah sekarat begitu, bawa aja ke rumah sakit, enggak usah kita yang ngurusin. Ya, gak enak kan Bapak Ibu Saudara? Iya, itu belajar dari senior kita itu. Ya, saya juga belajar, oh iya ya. Nanti kalau ada yang sekarat, ya kan, jangan suruh bawa ke gereja. Bawa ke rumah sakit. Ya, jangan sok rohani kita. Ya, ada yang sekarat udah begini-gini, dia kan, ya, saturasinya udah mungkin 50, 60. Suruh bawa ke gereja biar kita doakan. Saya percaya pastor. Orang tuanya bilang, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya langsung saya bilang, ayo bawa ke gereja. Kita doakan. Rame-rame. Pasukan. Pedas. Mana pedas? Pasukan doa akhir zaman. Pedas ayo datang. Semua datang. Tumpang tangan. Ya. Semua datang. Dari Tehang semua datang. Dari Miri datang. Semua doakan. Tahu-tahu meninggal dia. Kau? Ayo, keluarganya yang lain datang. Kenapa enggak dibawa rumah sakit? Lah tuh, Tuhan Yesus. Baru kita bertobat. Ya, oleh sebab itu kalau ada yang sekarat jangan dibawa ke gereja. Bawa ke rumah sakit. Amin. Ya, jangan kita nih sok rohani. Enggak usah. Ya, biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita. Dokter melakukan bagian dokter.
dokter. Amin. Ada yang begini ya, saya tidak mau pakai dokter-dokter. Karena Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Sama dokter aja kau tidak taat. Gimana sama Tuhan? Loh ya dong, kita jangan sok tahu. Dokter itu lebih tahu. Kita pakai resep dari apotek, beli obat sembarangan. Tahu-taunya kena ginjal. Nah kan, baru kita ke dokter ujung-ujungnya. Tetap aja cuci darah. Ya, oleh sebab itu percaya Tuhan bisa pakai dokter. Amin. Iya. Tuhan itu bisa menyembuhkan lewat dokter. Jadi jangan sok rohani. Ada itu orang yang anti dokter. Itu cari masalah, Bapak Ibu Saudara. Dia sok tahu ya. Ya silakan monggo. Tapi kamu sendiri yang tanggung resiko. Masalah nantinya mau minum obat atau tidak, yang penting kita datang dulu. Kan Tuhan tidak langsung serta-merta ngomong ya. Tuhan, saya ini sakit apa? Gimana? Obatnya apa? Kamu ke apotek Kimia Farma. Belilah Panadol. Belilah betadin. Adakah begitu Tuhan? Enggak. Tuhan mau mengajar kita supaya kita tahu alur atau caranya Tuhan. Kita usaha dulu. Ya, kita berusaha, nanti Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Amin. Apalagi banyak cari masalah. Ya banyaklah ya. Iya, orang tua kita udah bilang jangan kau pacaran dulu. Kita malah menentang orang tua kita. Kita pacaran, tahu-taunya ya, mak bluk, perutnya udah buncit kayak saya. Nah lo saingan dia sama saya. Kan udah dibilang orang tua jangan pacaran dulu. Belum saatnya. Taat apa kata orang tua. Orang tua itu wakil Tuhan. Jadi bukan hanya gembala wakil Tuhan. Ah pastor, kalau pastor orang tua saya mau taat. Ini orang tua saya suka marah-marah, ngomel-ngomel. Saya mau bilang gimana ndak ngomel, kamu malas. Gimana ndak ngomel, kamu dikasih tahu A yang kamu lakukan B. Ya ngomel. Ya. Jangan bandingkan saya dengan orang tuamu. Ndak bisa begitu. Ya. Oleh sebab itu kita itu harus taat sama orang tua. Firman Tuhan bilang apa? Hormati orang tuamu. Dengar itu baik-baik. Yang anak-anak muda nih, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu, bukan hormati gembalamu. Ndak ada. Supaya lanjut umurmu, ndak ada. Itu bukan perintah Tuhan di Taurat, bukan. Ya, itu hanya bagian dari nilai-nilai. Kalau kita harus menghormati dan menghargai 2 kali lipat orang-orang yang mengajar, yang membimbing kita secara rohani. Tapi bukan untuk supaya lanjut umurmu. Ngerti di sini? Yang paling penting itu sama orang tua. Gimana mau taat sama Tuhan kalau sama orang tua aja kamu tidak hormat? Ya. Pulang ke rumah, suka hati, jam sekian. Ya. Apalagi dikasih uang, dihabiskan, dihambur-hamburkan. Nggak tahu kemana rimbanya, kemana batang hidung. Ya, gambar-gambar orang yang ada di duit itu. Nggak tahu lagi udah kemana lagi. Ingat baik-baik. Ya, saya ajarkan juga kepada beberapa orang anak AMD. Kalau kamu terima berkat, ada orang yang membiayai kuliah kamu, kamu lapor. Karena mereka yang membiayai kuliah kamu, itu etika namanya. Ya, kalau mereka bilang udah kamu simpan aja, simpan. Pakai untuk kuliah. Pakai untuk kuliah, dengar. Jangan kau habiskan untuk bayar cicilan motor. Ya, itu beasiswa. Beasiswa kok dipakai untuk beli handphone. Beli apa lagi? Ya, beli baju. Ya, beli apa lagi? Jangan begitu. Memang untuk dipakai untuk
kuliah. Nantinya kan pasti perlu dana untuk apa? Penelitian, skripsi, apalagi ujian. Ya bijaksana lah, intinya bijaksana. Belajar. Jangan cari masalah. Ya, kalau Tuhan bilang jangan takut kepada mereka. Tapi kita mencari mereka. Mereka ini yang masalah itu. Nah oleh sebab itu dengar ini baik-baik. Amin. Saya berdoa biar anak-anak kuliah, anak-anak AMD tempat ini, anak-anak muda semuanya dapat beasiswa. Ya, Marta kemarin bilang mau dapat beasiswa. Apa? Kemana itu? Penelitian ke Jerman atau kemana? Tolong doakan ya Pastor. Oh kita doakan. Ya, sambil kita puasa, kita doakan. Jungkir balik pun kita doakan Bapak Ibu Saudara. Ya, biar dia bisa keluar negeri ke Jerman, pulang-pulang dia bahasa Jerman, nggak bisa lagi dia bahasa Dayak di sini. Ya, Tuhan Yesus gimana ini? Tapi nggak apa-apa, biar dia pintar ya kan? Iya, itu udah doa kita gitu. Jadi kalau sampai kita ini apa namanya susah untuk taat, ayo kita cek dulu ya. Kenapa ya saya susah taat sama firman? Kamu mungkin harus membereskan sesuatu sama orang tua. Kamu mungkin pernah berkata, aku tidak akan menjadi seperti ayah saya. Aku tidak akan menjadi seperti ibu saya. Itu penghakimanmu. Bertobat, cuci kaki ibumu. Cuci kaki orang tuamu. Minta ampun sama mereka. Itu dengar. Sehingga engkau ya sama firman Tuhan engkau akan bisa taat. Jangan cari masalah kalau Tuhan mau menyertai. Tapi tetap Tuhan menyertai kalau engkau tetap cari masalah. Cuman rasanya sakit. Saya sudah kasih tahu sama ya Bapak Ibu Saudara, jangan cari gara-gara. Jangan cari masalah. Ya, biarkan aja masalah itu datang. Kita tidak cari masalah, ya, dia akan tetap datang. Ya, tiba-tiba datang, tok, salom, pakai salom lagi masalah itu datang. Dia ketuk pintu kita, salom. Ya, kita buka ndak buka pintu, dia tetap nunggu di luar. Kita nggak buka, kita tahu itu ada masalah. Ya kan? Kita ndak cari masalah, tapi kita tahu itu ada tantangan, ada masalah. Ya, dia tetap aja punya kuncinya. Kan karena masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Trak, dia masuk. Hehehe, salom. Nah, dia begitu dia. Ya, tanpa rasa bersalah. Masalah datang tanpa rasa bersalah. Iya, Bapak Ibu Saudara, ayo. Itu kalau diizinkan Tuhan, enggak apa-apa, biarkan dia masuk. Kita lagi masak, dia di samping kita, dia bilang, "Salam." Ya. Kita lagi mandi, dia juga ada di situ. Salam. Ya begitu. Menyebalkan kan? Iya, tapi memang itu diizinkan Tuhan supaya tantangan itu membuat kita semakin dewasa. Namun kalau masalah yang kita cari itu beda lagi. Kita pulang ke rumah membawa masalah. Iya, kita tidak ngundang dia, tapi kita yang bawa dia. Nah, tetap Tuhan bekerja. Namun saya mau bilang, Tuhan yang berperang menggantikan engkau ketika engkau betul-betul berserah kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Israel tidak menghadapi sesuatu yang mudah di Kanaan. Sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit. Ya, yang paling sulit juga adalah menaklukkan diri mereka sendiri. Menjaga agar tidak membuka celah, itu sulit secara manusia. Tetapi saya mau bilang, ya, kalau mereka taat, Tuhan yang berperang gantikan mereka. Ya, sebenarnya yang Tuhan suruh itu tidak susah. Coba bayangkan gini, ada waktu beberapa menit. Sabar dikit, ya. Tuhan itu nyuruhnya apa? Jangan menyembah berhala. Apalagi yang kedua, jangan mengawini bangsa yang lain. Betul enggak? Kalau kawin dengan suku lain itu boleh. Sangat boleh. Misalnya suku Yehuda yang cowok, yang ceweknya nanti suku Naftali. Boleh seperti itu. Ya, intinya jangan mengambil bangsa yang lain aja. Bangsa Filistin,
bangsa Basan, Moab, Amon. Jangan, karena mereka itu penyembah berhala. Nanti kamu dibawa kepada penyembah berhala. Lalu apa lagi? Hormati hari Sabat. Jangan kamu bekerja berat. Di hari Sabat itu kan kalau hitungan kita kan mereka hari Sabtu kalau sekarang. Itu hari Sabatnya orang Israel. Ya, tetapi bekerja berat itu tidak boleh. Kalau bekerja ringan ya pasti boleh lah. Bekerja ringan itu gimana? Jalan di rumah. Ya, apalagi bernafas. Ya kan? Apalagi bahkan nolong ternak pun yang terjerumus boleh. Jangan pikir enggak boleh. Itu pekerjaan ringan tuh boleh. Ya, tapi kalau pekerjaan berat tidak boleh. Contohnya apa? Keladang. Apalagi nempa besi. Apalagi ya pokoknya kerja berat itu enggak boleh hari Sabat. Kita benar-benar rest. Ya, makanan sudah tersedia, kita rest, kita istirahat sama keluarga, ceritain. Zaman dulu kan enggak ada TV. Jadi nggak bisa nonton. Ya cerita sama anak. Firman Tuhan di dalam kitab Bilangan kalau nggak salah. Kamu kalau kumpul sama anakmu, ceritakan dulu nih yang membuat kita keluar dari tanah Mesir itu Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nggak dilakukan sama Israel. Tuhan masih sabar. Akhirnya sampai batasnya harus ditegur. Makanya Israel berkali-kali mengalami masalah yang tidak diizinkan Tuhan sebenarnya terjadi. Untuk membuat mereka. Kalau tantangan mereka kan menghadapi lawan di depan, yaitu raja-raja atau bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Ya itu memang mereka masalah, tetapi itu disediakan buat mereka supaya mereka makin naik. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu udah begitu baik buat kita. Kok kita yang cari masalah? Ayo Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sadar, kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan. Ingat, mau apa-apa doa dulu. Mau apa-apa doa dulu. Apa-apa doa dulu, ya. Bahkan ketika engkau mau menabur, mau memberi, doa dulu. Supaya engkau tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Kalau engkau mau bekerja, doa dulu. Supaya Tuhan pimpin. Tuhan, seperti apa pekerjaan saya hari ini? Tuhan tuntun. Ya, kalau Tuhan bilang sebaiknya hari ini jangan bergerak. Misalnya nih, ya. Kalau kita bilang, ini suara siapa ini? Jangan begitu. Ya, memang secara ini kan cerah, ini kan ini, tapi kalau Tuhan bilang jangan, ya udah jangan. Belajar menjadi, bukan belajar menjadi, belajar dari karunia kenabian. Ketika mereka bergerak, ya Tuhan berkata jangan, jangan, mereka diam aja. Di rumah mereka menyembah, mereka memuji Tuhan. Ya, Tuhan bilang besok bergerak. Besok bergerak. Wah, ternyata ketika besok bergerak, berkatnya melimpah. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan pernah kesaksian luar biasa. Mereka berdagang. Ya, Tuhan bilang, ayo menyembah hari ini. Menyembah mereka. Nggak dagang. Tapi kalau dipikir-pikir banyak orang lalu lalang di depan toko. Nggak buka mereka. Taat loh mereka loh. Ekstrim mereka sama Tuhan. Lalu mereka menyembah. Satu keluarga menyembah aja di rumah. Menyembah dan menyembah Tuhan. Besoknya buka, kata Tuhan. Buka. Tiba-tiba ada satu orang dari pagi datang. Satu orang memborong belanjaan mereka. Ayo. Hebat gak Tuhan kita? Hebat. Belajar dari karunia kenabian. Tanya sama Tuhan dulu, ya. Amin. Karena Yosua ini juga nabi, Musa juga nabi. Mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, akan kau serahkankah bangsa itu? Ya, maju, kata Tuhan. Maju. Ya, Daud bertanya, Tuhan, akan kau serahkankah bangsa Filistin ini? Ya, tetapi engkau harus membuat lingkaran, jangan menyerang mereka dari depan. Taat. Ya, Daud taat menyerang mereka dari
samping. Habis bangsa Filistin itu. Amin. Belajar ya sama-sama. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Amin. Ya, ini apa yang komen-komen ini? Oh Ibu Ramani, Shalom, Pastor minta Bue di Jilik Riwut minta didoain, dia sesak napas. Oh iya. Dan batuk juga hari ini, rujuk ke Doris, cek kesehatannya. Baik Bu, kita akan berdoa bagi Bue ya. Ya, jadi Tuhan yang empunya segala sesuatu, Dia yang berhak menentukan, kita hanya bisa berdoa dan percaya. Itu bagian kita ya. Oke, kita berdoa ya sama-sama. Oh haleluya. Hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu untuk umat-umat-Mu Tuhan. Tolong mereka supaya mereka semakin dewasa secara rohani. Tanggung jawab mereka juga besar di kemudian hari. Karena mereka juga harus menjadi teladan, harus menjadi berkat bagi keluarga, bagi rekan, bagi orang-orang lain. Hamba berdoa agar setiap umat-umat-Mu ini bertumbuh secara roh. Terima kasih banyak. Saat ini kami juga berdoa untuk Bue dan Bue yang di Jilik Riwut ini Tuhan, di mana orang tuanya Ibu Ramani, orang tuanya Ibu Kartini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan mengalir. Biar di sisa hidupnya beliau ini Tuhan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa dia mengalami sesak nafas dan akan dirujuk ke Doris. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar ada belas kasihan Tuhan, membuat dia kuat, membuat dia tidak sesak, membuat dia betul-betul menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Kami berdoa biar kesembuhan terjadi. Hamba berdoa biar beliau berjumpa dengan malaikat Tuhan dan Tuhan menjamah hatinya, Tuhan meneguhkan dia, biar dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, biar dia mengalami kesembuhan, dia mengalami kelepasan, dia mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan, setiap iblis yang ingin mengintimidasi, yang membuat dia lemah, kami tolak dalam nama Yesus. Biar belas kasihan Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami akan beraktivitas. Mohon pimpinan Tuhan. Jaga sertai kami di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Ya, Pastor minta di sini untuk Joseph. Ayo Joseph berdoa. Berdoa syafaat silakan. Ini udah kayak pilot dia ini. Salam Pastor. Yo kita berdoa yuk. Oke. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati dan sertai bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau rapi tutup bungkus, biarlah bangsa kami Indonesia dijauhkan dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kota kami Palangkaraya, biarlah kota kami bisa aman dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kota kami Palangkaraya dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja ya Tuhan di seluruh dunia. Kau rapi, biarlah gereja-gereja dapat bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami yang masih berjalan sekarang ya Tuhan. Biarlah semakin dipercepat mungkin dalam pembangunannya ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga buat mentoring kami, Pastor Alpa, Pastor Reni. Kau berkati, kau rapi tutup bungkus, biarlah mereka makin diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan firman yang akan mereka sampaikan kepada kami ya Tuhan. Berkati juga kedua
anaknya Kau berkati, Kau rapi tutup bungkus ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga jemaat-jemaat hari ini yang dapat berkumpul di Zoom ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau berikan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini kami akan mulai aktivitas kami ya Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang kuliah, baik yang melakukan aktivitasnya lain yang bersekolah juga ya Tuhan. Kau rapi tutup bungkus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan doa sebat kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Joseph. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Senin ya, tidak ada kegiatan gereja di gereja. Jadi kita free, tapi nanti malam kita doa ya. Nanti siang jam 11.30 kita juga doa untuk menyambut membuka puasa. Malam nanti kita doa, kalau tidak ada halangan kita akan menutup dengan doa ya. Maksudnya memulai puasa maksudnya ya, memulai puasa lagi karena kan jam 10. Oke? Itu saja pengumumannya. Selamat hari Senin, Happy Monday Day. Tuhan berkati. Shalom, bye bye. Salam Pastor, selamat pagi. Halo Pak Halo, Yes. Pastor. Tuhan Terima Yesus kasih, berkati. Pastor Rafa, Pastor Eli. Ada Tuhan Yesus memberkati. berkati. Tuhan berkati. Shalom Selalu semuanya. Tuhan berkati. Yesus berkati. Ramane, Emeagio, Paulus, Deborah, Ya, jadi semuanya anak muda. Selamat Shalom. beraktivitas. selamat beraktivitas. Yo, Tuhan berkati. Nanti info-info aja untuk ini ya, apa namanya, Bue. Tuhan berkati. Shalom.